Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Setiap konsumen alpukat dipastikan punya ekspektasi terhadap buah alpukat yang dibelinya. Ekspektasi konsumen itu sebenarnya tidaklah banyak. Cuma ada 3 hal yang menjadi keinginan konsumen alpukat. Pertama, buah alpukat yang dibelinya sehat dan tidak penyakitan. Kedua, buah bisa matang sempurna sehingga bisa dikonsumsi. Dan ketiga, buah rasanya enak dan lezat. Soal harga bagaimana? Harga bukanlah sesuatu yang rigid, tetapi bersifat dinamis dan bisa dikompromikan. Selama produk alpukatnya bagus, enak, dan sesuai dengan ekspektasi, harga bukan masalah bagi konsumen. Meski harganya tinggi, tetapi alpukat yang dibelinya berkualitas dan memuaskan, konsumen akan rela merogoh kocek lebih dalam. Sayangnya, konsumen seringkali dibuat kecewa karena alpukat yang dibelinya jauh dari ekspektasi. Alih-alih mendapatkan alpukat yang berkualitas dan enak rasanya, untuk sekedar matang saja tidak bisa. Jikapun matang, rasanya tidak enak atau muncul sejumlah gangguan seperti berserat dan jamuran. Inilah gambaran pasar alpukat di tanah air. Masih ada sejumlah masalah yang terjadi pada buah alpukat dan itu sangat merugikan konsumen. Apa saja masalahnya dan bagaimana solusinya? Mari kita simak tayangan video ini sampai selesai. Setidaknya ada 7 masalah umum yang dialami konsumen saat membeli alpukat. Pertama, buah ada uletnya. Kehadiran ulet bukan hanya menjijikkan, tetapi juga sangat mengganggu. Selera konsumen bisa langsung turun. Meskipun jumlah uletnya hanya 1 ekor dan ukurannya seukuran jarum, itu sudah cukup bagi konsumen untuk kehilangan selera makan alpukat. Alpukat yang sudah dibelinya dengan harga mahal pun langsung dibuang dan masuk tong sampah. Umumnya, ulat pada buah alpukat ada pada bagian daging buah dan biji. Lantas, solusinya bagaimana? Jika kehadiran ulat hanya sekadar bercokol di biji dan tidak menimbulkan kerusakan pada daging buah, sebaiknya buah alpukat tetap dikonsumsi. Apalagi di luar urusan perasaan jijik dan ngeri, ulat sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan. Jika ada ulat menyerang bagian daging buah, ya buang saja ulatnya dan manfaatkan sisa daging buah yang masih bagus dan bisa dikonsumsi. Sedangkan untuk kedepannya, biasakan konsumen membeli alpukat yang benar-benar sehat, berkualitas, kondisinya mulus, dan hasil petik tua. Pastikan tidak ada bintik atau noda hitam pada kulit yang merupakan bekas jalur injeksi telur ngengat, ulat biji, dan lalat buah. Memang sulit melihat titik bekas suntikan dan pintu masuknya hama tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya konsumen menanyakan langsung kepada penjual atau pedagang buah. Penjual yang baik biasanya akan menunjukkan alpukat mana yang sehat dan layak untuk dibeli. Kedua, daging buah berserat atau berjarot. Daging buah alpukat yang berserat jelas sangat mengganggu pemandangan dan merusak selera konsumen. Serat biasanya muncul pada buah yang terkena serangan jamur yang menyebabkan penyakit busuk pangkal buah atau istilahnya stem and rot SER. Bisa juga karena buah terkena benturan, petik muda, terkena gangguan hama penyakit lain, atau terpapar sinar matahari terlalu lama. Daging buah yang berserat atau berjarot sangat mengganggu. Saat dimakan langsung sebagai buah meja, tekstur daging buah menyisakan serabut yang tidak terkunyah, kadang nyelap di gigi dan susah ditelan. Solusinya, jika serat atau jarotnya tidak terlalu banyak, ya buang saja bagian jarotnya.
Sedangkan sisa daging buahnya yang masih bagus bisa dikonsumsi. Atau daging buah yang berserat tadi kita blender, lalu disaring dan buang jarotnya. Tapi jika kondisinya memang sudah benar-benar parah dan tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi, ya tidak ada pilihan kecuali dibuang. Sedangkan untuk pembelian berikutnya, konsumen disarankan membeli alpukat dengan kondisi yang sehat, tidak terkena benturan yang berakibat pada terjadinya luka dalam, kondisi buahnya mulus tanpa penyakit, terutama yang bebas dari ser atau busuk pada pangkal buah. Alpukat yang sehat adalah tandanya ujung buah atau cupat masih tertutup tangkai buah. Hindari membeli buah yang ujungnya sudah mulai berwarna coklat terkena serangan jamur. Dan lebih aman lagi, belilah alpukat pada pedagang atau penjual yang terpercaya. Ketiga, alpukat sulit matang. Ini juga menjadi masalah utama yang sering membuat konsumen kecewa dan jengkel. Saat dibeli, kondisi buah memang sangatlah mulus, kinclong, dan berukuran jumbo, sehingga penampilan seperti ini sangatlah menggoda selera bagi konsumen untuk membelinya. Apalagi si pedagang juga bilang, dalam waktu 2 atau 3 hari saja bisa matang. Oleh karena itu, konsumen pun dengan rela membeli meski dengan harga tinggi. Namun, setelah ditunggu-tunggu selama 3 hari, alpukat belum juga matang. Alih-alih matang, buah menjadi peot atau keriput. Bahkan setelah 10 hari, alpukat belum ada tanda-tanda bakal matang. Sebagian kulitnya sudah mulai ditandai dengan bintik-bintik berwarna hitam, tanda bahwa jamur sudah mulai menyerang. Akhirnya setelah 12 hari, alpukat terlihat membusuk. Memang ada 1 atau 2 buah yang matang, tapi ya rasanya juga jadi aneh, pahit dan asam. Masalah buah alpukat yang tidak matang paling sering disebabkan karena buah dipetik dalam kondisi masih sangat muda. Ini memang masalah klasik ya yang terjadi di pasar alpukat tanah air. Tidak ada solusi yang bisa direkomendasikan untuk mempercepat proses pematangan selama buahnya memang dalam kondisi masih muda. Satu-satunya solusi ya konsumen harus sabar menunggu sambil berharap buah alpukat bisa matang dan bisa dikonsumsi. Nah, agar kejadian serupa tidak terulang, sarannya adalah konsumen harus jeli dalam memilih alpukat. Tetap membeli alpukat yang petik tua. Hindari alpukat yang masih muda. Alpukat petik tua ditandai dengan warna kulit buah yang mulai kusam dan gelap. Ada titik kuning yang makin melebar. Tekstur permukaan kulit buah yang terasa lebih lunak dan bobot buah yang terasa ringan. Yang penting lagi, hindari alpukat yang kulitnya glowing. Karena alpukat yang kulitnya glowing, apalagi kalau kita pegang terasa berat, antep, dan kadar airnya terasa banyak, itu dipastikan alpukat itu masih muda. Sehingga kalau diperam, bukannya matang, tapi malah busuk. Keempat, buah terlalu matang. Meskipun kasusnya relatif jarang, namun masih saja terjadi konsumen yang membeli alpukat dalam kondisi terlalu matang. Yang sering terjadi adalah konsumen membeli alpukat yang sudah matang. Alasannya karena ada perasaan trauma berkali-kali membeli alpukat mentah, tapi hasilnya zonk. Makanya begitu ada alpukat matang dengan perasaan kalap dan gelap mata, konsumen langsung memborong alpukat tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun sayangnya, konsumen tidak segera mengkonsumsi alpukat tersebut. Padahal sebagai buah klimaterik, buah alpukat jika sudah matang dan berada pada suhu kamar, buah tersebut akan mengalami proses respirasi yang lebih cepat dari sebelumnya. Akibatnya apa? Buah cepat mencapai kondisi overripe atau kelewat matang. Rasanya berubah dan menjadi kurang lezat. Jika terus dibiarkan tanpa perlakuan yang benar, buah alpukat dalam waktu 2-3 hari akan membusuk. Lantas solusinya gimana?
Jika membeli alpukat yang sudah matang, sebaiknya segera konsumsi alpukat tersebut. Buah alpukat akan nikmat jika dikonsumsi dalam kondisi matang optimal. Jika tidak habis, buah sisa sebaiknya disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Dengan cara penyimpanan yang benar, pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius, buah alpukat biasanya bisa bertahan 2-3 hari. Tetapi, jika tidak habis dalam waktu 3 hari, ya simpanlah buah alpukat yang sudah matang itu di freezer, di lemari pembeku, bukan di kulkas. Dengan disimpan di freezer, buah alpukat bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Buah alpukat yang kelewat matang kurang enak kalau dikonsumsi secara langsung. Oleh karena itu, konsumsinya harus dilakukan dengan cara diolah. Misalnya, dijadikan sebagai jus alpukat, smoothie, guacamole, ataupun dalam bentuk pasta. Bisa juga, alpukat yang sudah kelewat matang itu digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk menghasilkan minyak alpukat, atau bisa dipakai untuk maskeran atau luluran. Nah, sedangkan saran lainnya, buatlah jadwal konsumsi harian alpukat. Bagi yang sudah biasa dengan pola diet anjuran dokter, biasanya lebih mudah menjalankan pola konsumsi alpukat. Untuk pembelian, sebaiknya belilah alpukat yang masih mentah, tapi pastikan bisa matang dalam beberapa hari. Dengan demikian, alpukat bisa dikonsumsi secara bertahap sesuai jadwal dan kebutuhan. Kelima, terdapat spot hitam pada daging buah. Spot hitam pada daging buah alpukat terjadi biasanya karena serangan jamur Anthracnosa yang pada awalnya menyerang kulit buah. Namun, seiring proses pematangan di mana kulit buah makin lunak, spora jamur menyerang bagian dalam daging buah. Meski spora Anthracnosa relatif tidak berbahaya jika tertelan, namun tetap saja kehadirannya sangat mengganggu. Solusinya, belilah buah alpukat yang kondisinya sehat, mulus, dan bisa matang sempurna. Anthracnosa biasanya tidak akan terlihat saat buah masih mentah karena kulit buahnya masih kuat dan spora belum berkembang. Spora akan berkembang seiring dengan melunaknya kulit buah alpukat. Untuk menekan perkembangan spora jamur Anthracnosa, cucilah sampai bersih buah alpukat yang sudah dibeli. Setelah itu dilap kering dan simpan di tempat yang bersih dan sejuk. Jika buah sudah terlalu matang, simpan di lemari pendingin karena spora Anthracnosa biasanya tidak akan berkembang pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Keenam, buah becek. Masalah umum lain yang sering dijumpai konsumen adalah buah alpukat yang becek alias kandungan airnya terlalu tinggi. Hal ini memang lumrah terjadi di Indonesia yang sebagian besar varietas alpukatnya berasal dari keturunan ras West Indian atau Hindia Barat yang salah satu cirinya adalah memiliki kadar air yang tinggi dan kadar minyak yang rendah. Selain karena faktor genetik, buah yang berair juga sering terjadi pada saat musim hujan. Lantas bagaimana solusinya? Ya, jika memang masih bisa dinikmati, ya alpukat yang berair ini sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Beberapa alpukat unggulan nasional sebenarnya juga cenderung becek ya, namun masih bisa dinikmati karena rasanya yang sangat gurih. Atau nikmati saja alpukat jenis seperti ini dengan diolah sebagai jus, smoothie, es campur, atau alpukat kocok. Jika memang ingin menikmati alpukat yang tidak becek, maka solusinya adalah belilah alpukat-alpukat yang memiliki kadar minyak tinggi. Biasanya alpukat-alpukat yang berasal dari ras Guatemala dan ras Meksiko. Meski umumnya alpukat yang kadar minyaknya tinggi itu dengan alpukat introduksi atau dari ras Guatemala dan Meksiko, sebenarnya ada banyak alpukat lokal yang juga memiliki kadar minyak tinggi, tekstur daging buah kering, dan rasanya pulen serta gurih. Ketujuh, daging buah terasa pahit dan ketir. Ini juga termasuk yang sering dikeluhkan oleh konsumen.
terutama dialami oleh konsumen yang membeli alpukat di pasar. Maksudnya ya di pasar tradisional ya. Rasa pahit dan getir biasanya terjadi karena buah alpukat yang dibeli itu adalah alpukat yang memang hasil petik muda. Solusinya, ya belilah alpukat yang kondisinya sudah tua, sehat, dan bisa matang sempurna. Selama buah alpukat dipetik tua dan sehat, 99% alpukat tidak akan pahit. Kecuali ya jika alpukatnya memang sudah kelewat matang ya. Itu salah satunya adalah rasanya pahit. Demikian sahabat tayangan mengenai 7 masalah umum pada buah alpukat yang sering dikeluhkan konsumen. Sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan ketujuh masalah tersebut. Ketujuh masalah tersebut hampir semuanya berpangkal dari 3 hal. Pertama, alpukat dipetik dalam kondisi masih muda. Kedua, buah tidak sehat karena pohon kurang terawat. Dan ketiga, penanganan panen dan pasca panen yang salah. Oleh karena itu, kunci solusi terhadap masalah tersebut juga terletak pada 3 hal tadi, yakni konsumen harus bisa memastikan membeli alpukat yang sehat, hasil petik tua, dan mendapat penanganan pasca panen yang benar. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan dalam memilih alpukat, bisa mendapatkan alpukat yang berkualitas dan menikmatinya sesuai dengan ekspektasi. Dukung terus kami dalam mengembangkan channel ini agar bisa menayangkan konten-konten yang lebih bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat. Caranya, kasih like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sekalian mendapatkan update video-video terbaru dari Mr. Avocado Channel. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi pada tayangan video berikut. Sampai jumpa.